Selamat sore teman-teman sekalian semuanya, peternak ayam kampung. Ini sore ini saya coba mendaur ulang daripada serbuk kayu. Tadi pagi saya coba datangin somil atau ketam kayu yang dulu saya sudah dapatkan gratis. Ternyata setahun sudah berlalu, sekarang sudah harganya 20.000 per guni. Jadi saya coba konsultasi dengan teman-teman peternak ayam kampung. Ternyata teman-teman ayam kampung ada yang 5-8 tahun tidak ganti serbuk kayu, karena dari awal dulu kita kasih memang dasarnya ini cukup tebal, dan di bawah kita kasih fermentasinya, kita kasih dulu jerami padi. Jadi hingga serbuk kayu ini dia tidak menyatu ke tanah ya. Ini masih kita lihat, ini masih ada yang masih basah, artinya masih utuh dia serbuk kayunya, bukan seperti yang di atas. Yang seperti di atas dia udah secampur abu. Kalau digini kan dia berabu, kalau ini dia beda ya. Ini yang sudah berabu, inilah dia yang campur dengan kotorannya menjadi abu terurai, makanya membuat jadi kandang tidak bau. Kalau ini yang masih abunya, yang masih yang dulu kasar jadi halus, karena ini terus dibolak-balik sama ayam ya, tidak ada kotorannya, ini tidak berbau. Kalau yang di atas ini dia yang sudah bercampur, namun ternyata yang di bawah dia masih ya, masih saya jumpain kayu yang dulu saya buang. Karena ini per kandang ini kemarin kurang lebih ada hampir 30 goni satu kandang ini, cukup tebal. Karena di bawah itu hampir setengah meter dulu, hingga sekarang sudah daripada dindingnya sudah ini sudah naik ya. Jadi hingga di lapisan luar pun dia sudah tumpah keluar. Ternyata itu cukup mengganggu, karena cukup mengganggu bila serbuk ini tumpah ke halaman. Bila hujan dia menjadi lumpur, halaman susah kering karena serbuk kayu meresap. Artinya bila dia basah dia akan menjadi halaman menjadi lumpur, susah kering jadinya. Karena dia serbuk kayu yang cukup tebal kita buat di kandang ini kemarin sudah tumpah sebagian keluar. Jadi ini yang saya akan daur ulang lagi, yang akan jadi saya berikan ke pemanas. Tetapi ini tetap saya akan semprot, saya akan semprot pestisida. Dan ini saya bisa pastikan ini tidak bersemut ya, ini tidak bersemut dan tidak berbau ya, dan tidak ada kutu. Saya perhatikan tidak ada kutu, dan masih serbuk kayu. Bisa terlihat masih 99 serbuk kayu, tidak ada campur tanah ya. Paling yang di atas campur sudah menjadi abu, kan dia cukup kering ya, seperti ini jadi abu. Ini saya korek, saya ambil yang bagian dalam, bagian bawah yang saya akan berulang, karena saya kosongkan ya. Cukup masih dapat serbuk kayunya. Ini saya akan daur ulang yang akan saya buat ke pemanas. Ini kan apa? Kita bukan pelit, tapi kita irit. Artinya apa? Seirit mungkin kita keluarin modal ya, kita keluarin modal seirit mungkin. Karena bukan ini aja, kalau dia saja sudah kali 20.000 per guni, sudah dapat satu sak dedak kali 60 guni ya, 120, sudah dapat satu sak dedak. Dan ayam seperti ini 50 ekor sudah bisa makan sebulan ya, sudah bisa cukup makan sebulan. Kalau kita bandingkan TPUC kali 8.000 sudah berapa ekor. Jadi kalau yang bisa masih kita manfaatkan, saya harap kita bisa manfaatkan. Ini cukup baik. Itu dia kelebihan daripada fermentasi kandang yang akan saya isi. Karena kemungkinan awal bulan 4 yang saya akan isi, masih sempat saya punya waktu untuk mengendapkan dan untuk menyemprotkan pestisida sebelum DOC masuk ke kandang. Ini dia, saya sudah isi serbuk kayu ya. Kelihatan dia macam serbuk kayu, macam abu ya kok kelihatannya. Ini arang, saya udah pendam di bawah sebagian arangnya ya. Ini murni dia serbuk kayu. Oke, bisa teman-teman lihat, ini bukan abu atau tanah ya, serbuk kayu ya. Jadi ini yang dulu yang saya ambil kasar jadi halus ya, lebih menguntungkan lagi.
Ini tinggal sedikit lagi aja saya ratakan sampai ke ujung ya. Murni serbuk kayu kering, tanpa semut, tanpa kutu ya. Ini akan kita semprot, pestisida. Kita sudah siapkan pestisida kita. Bisa kita lakukan penyemprotan. Spionnya jangan kencang kali ini, saya sengaja saya kecilin supaya kenapa? Supaya jangan basah ya, serbuk kayu agar jangan basah. Ini hanya untuk mencegah agar semut, kutu tidak masuk saat kita endapkan sebelum DOC masuk. Dinding-dindingnya juga kita semprot. Jangan deras sekali agar tidak basah ya. Semua dinding-dindingnya agar semut tidak datang. Ada yang nyemprot pakai minyak. Tuh, kalau minyak nanti yang ianya DOC yang tidak aman di dalam ya. Jadi dia serbuknya tidak basah ya, karena jangan terlalu kencang, karena pestisida ini cukup baik ya. Pestisida cukup baik untuk ngatasin kutu, semut ya. DOC tinggal ready, memanas, sudah kita prepare ya. Nih, seperti ini serbuknya, ini yang dari bawah agak kehitaman. Teman-teman bisa lihat nih ya. Ini bukan abu, jadi ada baiknya seperti ini kita gunakan. Selama saya gunakan ini, kalau tingkat kematian ya mudah-mudahan cukup rendah. Bahkan beberapa kali saya ambil DOC 2 box saya masukkan, sampai di umur 21 hari semua tumbuh ya, tumbuh dengan baik. Udah saya isi itu pemanas, ini masih hanya berkurang sedikit. Nanti untuk meratakan ini saya akan masukkan ayam yang di sana. Saya akan masukkan, saya pindahkan malam ini atau 2 malam ini, mereka akan yang meratakan ini, mencakar-cakar nanti meratakan, karena seperti itu kemarin juga itu. Atau saya bolak-balik itu tidak rata ya. Nanti setelah saya pindahkan ini, karena ini juga saya mau bersihkan nih kandang-kandangnya. Saya mau bersihkan semua kandang-kandang, saya kasih daun-daun ubi kemarin saya potong batang ubi untuk makannya di sini. Arang masih cukup ya. Ini tampah-tampah kita buat sini agar tidak terkena matahari ya. Ini sudah berlubang kemarin ya, sudah berlubang, ini juga perlu kita perbaikin. Kemarin saya alas dengan goni. Sebelum kandang kita beresin, kita lepaskan ya. Ini kandangnya cukup, karena ayamnya nggak begitu banyak lagi, jadi daun ubinya tidak habis, kebanyakan dipijak, karena kita kasih aja dedap itu 1 tempat saja. Ini ada kentang busuk yang tidak layak konsumsi lagi, tinggal kita belah-belah saja. Ini ada sekitar 50 ekor lagi kurang lebih. Ini hanya untuk saya nggak jual ini ya, ini hanya untuk dikonsumsi dan ya saya pelihara. Untuk saya jual nanti di bulan 4 saya akan mulai. Ini hanya kegiatan untuk agar tidak stres ya, saya pelihara seperti ini. Jadi ini nanti malam ini nanti ini ke sini untuk saya kandangkan. Jadi abu ini dapat kita manfaatkan, serbuk kayu ini dapat kita manfaatkan. Kita dapat daur ulang ya, karena
beberapa kandang punya komunitas teman-teman kita peternak ayam kampung, 5-8 tahun mereka bisa gunakan. Ya sebenarnya untuk membuat kandang yang sederhana bukan berarti tidak bisa menghasilkan keuntungan yang besar. Ya. Yang penting kita sikapin bagaimana cara kita menghitung modal dan menghitung keuntungan, dan tapi utamanya kita harus disiplin, dan kita juga yang harus benar-benar serius. Serius, kita jangan patah semangat, karena menunggu 3 bulan tidak gampang, tidak mudah. Nah, begini dia sore hari ini, sebelum ayam masuk saya belum bisa bersihkan. Nanti kalau sudah masuk baru nanti kita akan sapu. Ini udah saya pindahkan ke kandang sebelah yang saya ambil tadi sedikit serbuk kayunya. Mereka sudah mulai cakari, lagi makan. Ini dia, ada yang ketinggalan 1 ekor. Mereka akan cakar sendiri. Masih dedak basah saya kasih, campur sama kentang tadi saya potong-potong, saya masuk begitu. Nih, akan saya bersihkan kandangnya. Jadi ini per 2 hari saya pindahkan ya. Ini kotoran tidak ada. Saya pindahkan semua alat makan dan tempat air minumnya. Ya, untuk sementara waktu ada beberapa hari libur ini yang dapat saya kerjakan. Pemanas sudah ready ya, 2 minggu lagi tinggal diusir masuk. Abu sudah masuk, arang sudah kita tanam, semuanya sudah kita bersihkan ya, sudah kita rapikan yang atasnya, tinggal diusir masuk ya. Baru ini tenda yang belum saya, tapi kalau hujan mudah-mudahan beberapa hari di Medan ini nggak hujan, nggak akan hujan. Rencana saya pun saya mau akan ganti secepat mungkin agar pemanas tidak basah ya. Kita bersihkan lingkungannya, semua sudah bersih. Mungkin kalau ada besok hari waktu saya akan tempel ini ya, supaya tidak terpercik hujan. Ini semalam saya buka lepas kuning-kuningnya, sampai ke sana saya akan tempel pakai spanduk. Masih ada tersisa yang bekas. Udah masih sisa-sisa DOC kita, DOC maaf, ayam kita yang kita korek tadi sudah rata. Kita korek tadi sudah rata. Sebentar saja ayamnya untuk meratakan. Itu dia. Kita lagi makan kentang tadi, dedak di atasnya, saya campur kentang di bawahnya. Kentangnya lagi mereka makan. Sisa-sisa daun ubi yang belum bisa. Baik, terima kasih. Ini dulu yang bisa kita kasih informasi tentang kandang kita, teman-teman ya. Banyak teman-teman yang bertanya apa kegiatan kita. Ini sisa-sisa waktu yang bisa saya kasihkan. Ya, selebihnya waktu semua di pekerjaan. Jadi harus saling bisa memanfaatkan waktu. Ini masih bisa, harus pelan-pelan saya ulang kembali. Nah, yang mana dapat saya kerjakan. Mudah-mudahan jadi satu manfaat, kita bisa berbagi lagi, kita bisa komunikasi kembali tentang peternak ayam kampung. Terima kasih, salam sejahtera bagi kita semuanya, teman-teman peternak ayam kampung seluruh Indonesia. Salam dari saya, David Simanjuntak.